hari ini luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Mari kita satu hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita karena Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan karena Kau baik bagi kami. Kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami Bapa. Biarlah Engkau yang melayakkan kami datang di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama kita mengatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku.
Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau baik Yesus. Menyembah-Mu, katakan dengan sungguh. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kami datang satu tujuan pada pagi hari ini Tuhan, karena kami rindu menyenangkan Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu Bapa. Kami bawa hati kami persembahkan. Engkau yang melayakan kami pada pagi hari ini datang di hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan hanya ada kuasa-Mu di tempat ini, melingkupi kami, menaungi kami ya Bapa, dan memberkati kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau bekerja di dalamnya. Tuhan yang ambil alih sepenuhnya Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu ada pada kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, lawatan-Mu terjadi atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang pimpin kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah nama-Mu saja ditinggikan, diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap
katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua diberkati. Kita semua dalam rancangan Tuhan, karena Tuhan yang menuntun hidup. perlu takut, khawatir, bimbang, dan ragu, karena ada Tuhan yang menolong dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Kita terus buka hati kita. Kita rindu senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita rindu senantiasa
senantiasa diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang senantiasa menguatkan kita dalam setiap apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Meski langit tanpa suara, awan gelap pun menghadang kami, tetapi kami percaya kami bersama akan mampu bisa melewati semua. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski
Benar Tuhan, situasi kondisi saat ini yang terkadang membuat kami sebagai anak-anak Tuhan merasa bahwa hidup ini semakin hari semakin kami membutuhkan Tuhan. Banyak di kanan kiri kami yang rebah. Oleh sebab itu kami memerlukan Tuhan. Dan kami memerlukan firman Tuhan sebagai penguat iman kami. Ajar kami memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Engkau, bahwa firman-Mu yang membuat kami kuat, firman-Mu yang membuat kami bertahan, dan firman-Mu itu yang menjadi jaminan di dalam kami menjalani hidup. Karena ada janji keselamatan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hati-Mu, menyukakan hati-Mu Bapa. Dan sebentar kami hendak duduk diam, kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan hidup kami, firman yang menguatkan iman kami Bapa. Sementara kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu, ampuni dosa kesalahan kami Bapa, supaya tidak menjadi penghalang di dalam kami memahami apa yang Tuhan firmankan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu secara khusus Bapa, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan memberkati jemaat Tuhan, memberkati banyak orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Juga shalom bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dimanapun berada. Tuhan bersama kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan ragu. Ada Tuhan yang menolong hidup kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama pagi ini. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan 18. Tapi saya akan bacakan sampai ayat 15 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara lengkap sampai ayat 18. Yohanes pasal kelima, ayat pertama sampai dengan 15. Begini firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Buat firman Tuhan, Bapak Ibu bisa baca selanjutnya sampai ayat 18. Bapak Ibu, berikut di dalam bacaan kita tadi adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tetapi
karena ada dua persoalan di sini, yaitu penyembuhan dan hari Sabat. Pada saat ini saya hanya membahas satu, yaitu mengenai penyembuhan pada hari Sabat itu. Saya akan bahas mengenai penyembuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat pertama sampai yang ketiga, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Terjemahan yang tepat, Bapak Ibu, adalah di situ berbaring banyak sekali orang-orang sakit. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya membandingkan dengan situasi saat ini, di mana kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang-orang yang sebenarnya tidak terpapar COVID-19, tetapi mereka menanti-nantikan kapan saya dapat sembuh, apalagi yang terpapar COVID-19. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, bukan hanya pandeminya, tetapi efek dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin Bapak Ibu mendengar bahwa ada perusahaan-perusahaan yang goncang, bahkan tutup. Ada karyawan-karyawan yang dirumahkan, bukan sekedar dirumahkan tetapi di PHK. Ada pengusaha-pengusaha yang mengalami penurunan omset, bukan saja penurunan omset, tetapi tidak mampu lagi bertahan. Nah, situasinya mirip, Bapak Ibu. Di kolam Bethesda ini berbaring banyak sekali orang-orang sakit. Semua serambinya ada 5 serambi. Bapak Ibu tahu, kolam Bethesda ini terdiri dari 2 kolam seperti kolam kembar, yang di tengah-tengahnya juga ada serambi yang lebih besar, sehingga membelah kedua kolam itu, dan seluruh serambi-serambinya penuh dengan orang sakit. Bapak Ibu dapat bayangkan saat ini kondisi. Bapak Ibu jangan melihat di Bekasi saja, Bapak Ibu jangan melihat di Indonesia saja, di seluruh dunia mengalami goncangan efek daripada pandemi COVID-19 ini. Ini mirip sekali. Ini mirip sekali. Lalu kalau kita baca dalam ayat 4, kenapa orang sakit ini kok datang, kok berkumpul di serambi kolam Bethesda itu? Alasannya adalah ayat 4, Bapak Ibu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ini agak aneh Bapak Ibu. Kalau air kolam Bethesda ini bergolak atau bergoncang, yang terdahulu masuk itu yang sembuh. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak orang yang berebut ketika air kolam Bethesda ini bergoncang. Mungkin mereka saling menyisihkan satu yang lain supaya dia yang masuk lebih dulu. Nah, saya merasa aneh. Kenapa Tuhan kok memakai cara ini? Tuhan kalau mau menyembuhkan, kenapa memakai cara ini? Seolah-olah enak dong yang mereka nggak lumpuh. Kalau lumpuh bagaimana dia bisa masuk ke kolam Bethesda? Sementara
firman ini saya membayangkan begini. Bukan saja ada kondisi orang yang sembuh, tetapi karena di sini berbaring banyak sekali orang yang sakit. Saya dapat membayangkan pasti ada orang yang tidak sembuh, bahkan mengalami kematian. Coba kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara, kita pikirkan. Banyak sekali orang sakit, dari sakit ringan sampai sakit berat berkumpul di tempat itu menanti goncangan. Iya kalau hari itu ada goncangan. Kalau tidak, pasti orang yang sakit sudah parah akan mengalami kematian. Sama Bapak Ibu, seperti saat ini. Orang yang tidak dapat tertolong, mereka akan meninggal. Nah, kenapa? Kok menunggu air goncangan? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita belajar mengenai sejarah, memang kolam Bethesda ini sebelumnya digunakan untuk umat Yahudi sebagai pembasuhan, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu terfilah. Pembasuhan supaya disucikan. Dia sakit, dia dibasuh, menandakan dia sudah tahir. Nah, tetapi ketika itu Yahudi itu dibawa ke pembuangan ke Babel, sehingga daerah Yerusalem ini pernah dikuasai negara-negara lain. Salah satunya adalah Yunani. Di mana kalau kita belajar sejarah, Antiochus itu Epiphanes menguasai begitu yang terkenal. Nah, wilayah Yerusalem ini menjadi wilayah Helenisasi, atau membuat Yahudi ini masuk budaya-budaya Yunani dan masuk dewa-dewa Yunani. Dan salah satunya di kolam Bethesda ini menjadi ritus atau menjadi situs penyembahan berhala, di mana orang-orang di wilayah itu menyembah atau berharap kesembuhan dari dewa yang bernama Asklepios atau Asklepion. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca sejarah ini, kok aneh ya? Tuhan mau menyuruhkan menungguin air goncang. Ternyata tidak. Ternyata yang berkumpul di serambi kolam Bethesda ini adalah orang yang berharap kesembuhan pada dewa Asklepios atau Asklepion. Bapak Ibu paham ya? Jadi orang-orang yang berkumpul di kolam Bethesda ini sebetulnya secara fisik dia ingin disembuhkan, tetapi oleh karena penyakitnya dia tidak melihat apakah ia harus datang kepada Tuhan, tetapi dia datang kepada dewa Asklepios ini, berharap memperoleh kesembuhan. Makanya dalam terjemahan aslinya itu di situ Angelos itu utusan, tetapi diterjemahkan dalam LAI menjadi malaikat Tuhan. Seharusnya itu ada utusan. Mungkin itu utusan iblis, tetapi kita tidak melihat atau terjemahan itu. Maknanya bagus juga, karena mereka menganggap ketika goncangan air itu bergoncang berarti malaikat turun. Nah, itu kepercayaan mereka. Nah, kita baca ayat yang ke-5 dan 6 begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, Yesus yang penuh belas kasihan itu tidak melihat dosa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang berharap kesembuhan dari dewa Asklepios ini. Yesus datang ke dunia memang untuk orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Yesus menyempatkan
lewat kolam Bethesda ini dan berkata kepada orang-orang yang berharap kepada dewa ini, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini, pagi ini, Tuhan juga bertanya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apabila engkau mengalami sakit penyakit, apabila engkau mengalami pergumulan hidup, apabila engkau mengalami persoalan usaha dan lain-lain persoalan akibat pandemi ini, pagi ini Tuhan berkata, Tuhan menyapa kita semua, maukah engkau sembuh? Hari ini juga tidak zaman dulu, Alkitab menuliskan, Tuhan menyapa kita, maukah engkau sembuh? Lalu ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sungguh betapa menyedihkan jawaban orang ini. Ada berapa banyak kita? Ada berapa banyak saudara? Hari ini Tuhan menyatakan, atau Tuhan menyapa kita, maukah engkau sembuh? Maukah usahamu dipulihkan? Maukah engkau mendapatkan pekerjaan lagi? Tetapi Tuhan mau kita merespon. Ketika Tuhan menanya, Tuhan menyapa kita, maukah engkau sembuh? Tuhan menunjukkan kepada orang yang sudah sakit 38 tahun ini, menandakan bahwa ketika orang ini tidak ada harapan lagi, Tuhan sementara aku berusaha masuk, orang lain sudah mendahului aku. Dia sudah putus harap. Dia sudah tidak memiliki semangat. Tetapi yang diperlu Tuhan adalah ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Engkau, saya dan saudara merespon apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan tidak mau orang yang lumpuh ini memandang terus, matanya tertuju kepada kolam. Tuhan mau ketika Tuhan menyapa, engkau memalingkan mukamu menghadap Tuhan. Bagaimana cara menghadap Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk baca dan baca firman Tuhan, dengar dan dengar firman Tuhan, pelajari dan pelajari terus firman Tuhan, karena di situ ada firman Tuhan. Dan ketika Tuhan menyapa, maukah engkau sembuh? Tuhan sesungguhnya mau kita merespon kepada Tuhan, menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Kalau engkau sudah putus harapan, kalau kita mungkin sudah tidak memiliki harapan apapun, Tuhan mau engkau jangan memandang kolam itu terus, pandang aku. Engkau jangan berharap kepada dewa-dewa yang mati, percaya padaku. Engkau jangan berharap pada manusia. Engkau lihat aku. Tuhan ingin perhatian kita tidak tertuju kepada kolam itu. Hari ini Tuhan menyapa kita supaya kita tidak fokus kepada persoalan kita, supaya kita tidak fokus terhadap penyakit kita, supaya kita tidak fokus terhadap usaha kita yang mulai goyang, tetapi kita fokus, kita pandang Tuhan. Kita pandang Tuhan. Maka ayat 8 dikatakan demikian. Ayat 8,
firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Itu sebenarnya pertanyaan yang aneh. Atau terkadang kita merasa, oh Tuhan ini kelihatan kita kan udah sakit yang perlu sembuh, ngapain tanya-tanya Tuhan? Tetapi Tuhan mau kita merespon Tuhan. Dan ketika kita merespon Tuhan, Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan tidak berkata kepada orang yang lumpuh ini, masuklah ke dalam kolam. Tuhan tidak berkata kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini, sembuhlah engkau. Tapi Tuhan katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi Tuhan mau ketika engkau merespon firman Tuhan, ketika engkau menghadap Tuhan, engkau tidak fokus terhadap persoalanmu, tidak fokus terhadap penyakitmu, tetapi engkau fokus kepada Tuhan, dan Tuhan berkatakan, ambil bagianmu, imani, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus pasal yang kedua. Jadi ketika kita beriman, kita mengimani apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Angkat tilammu. Tuhan tidak berkata masukkan ke dalam kolam. Karena ketika kita masuk ke dalam kolam, karena orang lumpuh masuk ke dalam kolam, berarti Tuhan juga percaya dengan dewa-dewa. Hati-hati Bapak Ibu. Kita jangan terperangkap dengan perangkap iblis. Maaf bicara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak dalam okultisme. Ketika saya belajar okultisme, ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak dalam okultisme. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kuasa untuk mengalirkan kesembuhan. Katanya setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa. Iya, anak-anak itu diberi kuasa, tapi diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita berdoa nggak usah melalui iman, tetapi kita coba berdoa kepada Tuhan langsung karena kita diberi kuasa. Tetapi kuasa itu bukan kita yang punya. Ketika engkau memerlukan sesuatu, engkau beriman, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan mujizat itu. Jadi maaf bicara, hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya memiliki kuasa, sesungguhnya kita sudah terjebak dalam okultisme. Nanti akan kita lihat di dalam ayat 14. Lalu ayat yang ke-9 berkata demikian, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilangnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ambil bagian kita memiliki iman kepada Tuhan, kita ambil bagian kita. Ketika kita usaha kita terpuruk, kita juga jangan ikut terpuruk. Ayo bangkit, lakukan, buat inovasi-inovasi yang lain. Ketika engkau diberhentikan dari pekerjaan, ayo cari kerjaan yang lain. Engkau sudah membuat aplikasi 2 atau 3, buat kalau perlu 10, 20. Itu kita memiliki iman, tetapi iman kita jangan mati. Engkau memiliki sakit penyakit, jangan engkau duduk di rumah. Engkau perlu oksigen, cari oksigen. Engkau perlu rumah sakit, datang ke rumah sakit. Karena mujizat itu tidak hanya yang supranatural. Tuhan juga memakai mujizat atau memberikan mujizat itu secara natural. Jangan engkau bilang ketika engkau datang ke rumah sakit penyakitmu sembuh, itu bukan mujizat dari Tuhan. Biarpun engkau datang ke rumah sakit kelas 1, tetapi kalau Tuhan tidak mengganggu sembuh, tidak akan sembuh. Maka saya katakan, mujizat itu terjadi bukan hanya secara supranatural, tetapi juga secara natural. Demikian juga usaha. Jadi ketika kita memiliki iman, kita harus ambil bagian kita, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka dikatakan sembuhlah orang itu.
ayat 14. Ayat 14 berkata demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, kenapa Tuhan katakan demikian? Karena ketika orang lumpuh ini datang ke kolam Bethesda ini, berharap kepada dewa-dewa, berharap pada dewa kesembuhan yaitu Asklepios, itu sesungguhnya mendukakan hati Tuhan. Kita telah berzina secara rohani, kita datang kepada dewa-dewa. Bapak Ibu, apabila kita memiliki sakit penyakit atau goncangan dalam usaha, jangan datang kepada orang-orang pintar yang sesungguhnya tidak sama sekali tidak pintar. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Maka khotbah saya pada pagi ini saya beri tema bahwa mukjizat itu nyata dan Yesuslah penolong yang sejati. Jadi Bapak Ibu, mukjizat sampai hari ini masih nyata. Tetapi satu-satunya penolong yang sejati ialah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Ketika orang lumpuh ini bertemu dia di balik Allah, Tuhan katakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya, Tuhan tidak saja memberikan mukjizat kesembuhan, tapi Dia juga menyelamatkan jiwa orang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau boleh mengharap mukjizat, tapi apa gunanya jika jiwamu tidak diselamatkan? Ada seorang hamba Tuhan berdoa kepada seorang ibu untuk suaminya. Ketika suaminya koma, dia berdoa. Didoakan supaya Tuhan menjamah dan beri kesembuhan, karena kondisinya sudah koma. Setelah didoakan beberapa hari kemudian, hamba Tuhan ini bertemu lagi dengan ibu tadi. Dia bertanya kepada ibu tadi, ibu, bagaimana kondisi suami ibu? Kemarin kan koma. Iya Pak Pendeta, kemarin koma. Sekarang tanda tanya. Waduh, bingung Pak Pendetanya. Kemarin koma, sekarang tanda tanya. Maksud ibu sekarang sudah sembuh? Iya Pak Pendeta, memang sudah sembuh. Tetapi saya tanda tanya, apakah suami saya ini masuk surga atau masuk neraka nantinya? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita, membuat mukjizat dalam hidup kita, Tuhan tidak memberikan itu mukjizat saja atau memberkati itu secara materi saja. Sebetulnya yang lebih utama adalah keselamatan jiwamu, keselamatan daripada hidupmu. Jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dalam Yohanes 3 ayat 16, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang mungkin belum pernah mendengar nama Yesus, saya katakan, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan, engkau belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini segera ambil keputusan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan diselamatkan. Orang lumpuh ini disembuhkan secara fisik, tetapi jiwanya juga diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya keselamatan jiwa ini lebih penting. Jaminan keselamatan untuk masuk surga ini jauh lebih penting. Mungkin penyakitmu belum Tuhan izinkan, bukan tidak ya, belum Tuhan izinkan untuk sembuh, tetapi engkau sudah memiliki jaminan keselamatan. Kemarin jemaat habis ada yang meninggal, mereka mempertahankan imannya sampai
hari tuanya, meskipun penyakitnya tidak sembuh, saya dan percaya Tuhan telah menyelamatkan jiwanya. Demikian juga dengan orang lumpuh ini, Tuhan sudah membuat mukjizat, lumpuh bisa disembuhkan, tetapi Tuhan menyelamatkan juga jiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertolongan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena bukan saja menyelamatkan secara fisik, tetapi jiwa kita juga diselamatkan. Jadi apabila ada hamba-hamba Tuhan, sekali lagi maaf saya katakan, kalau engkau memiliki karunia kesembuhan, Tuhan ingin yang utama adalah beritakan Injil tentang keselamatan kepada orang itu. Jangan hanya engkau memberikan kesembuhan saja. Mungkin engkau dipakai Tuhan memiliki karunia kesembuhan, tapi jauh melampaui itu, Tuhan ingin engkau menjadi pemberita Injil, menyaksikan cinta kasih Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kita lihat ayat ke-15. Ayat 15 berkata seperti ini, dikatakan firman Tuhan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan mukjizat kepadamu, mungkin penyakitmu yang sangat gawat disembuhkan oleh Tuhan, mungkin usahamu yang sudah terpuruk dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan, ada tujuan Tuhan. Tuhan mau engkau menjadi saksi Tuhan. Orang ini menyaksikan para orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Demikian juga dengan kita, saudara dan saya. Ketika mukjizat itu diberikan kepada kita, kita diberi kesempatan untuk pulih dari sakit penyakit. Kita diberikan kesempatan untuk pulih dari keterpurukan usaha. Tuhan mau engkau menjadi saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dialah firman Tuhan pada pagi ini. Ketika engkau mendengar firman Tuhan bahwa situasi, kondisi saat ini boleh sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan katakan, ketika Tuhan ingin menyatakan mukjizatnya di dalam pemeliharaannya kepada kita semua, Tuhan mau respon hadap kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, dan ambil bagianmu, maka mukjizat Tuhan itu masih nyata. Dan ketika semuanya itu terjadi atas hidup kita, ada tujuan, yaitu Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk lawatan Tuhan pagi ini. Terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami semuanya telah mendengarkan sabda firman Bapak. Materikan firman itu kepada kami sekalian yang mendengarnya Bapak, sehingga kami sekalian diberkati Tuhan. Kami sekalian yang boleh merasakan lawatan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang mengasihi kami, dan dialah kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Engkau, bahwa mukjizat itu nyata, dan satu-satunya penolong yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu, buat lawatan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.